Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ria Prinisa. Jadi kali ini aku mau bahas soal SKB Bidan tentang asuhan kebidanan komunitas sesuai dengan kisi-kisi SKB tahun 2021. Jadi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Kalau udah, langsung aja kita ke soal nomor 1. Apakah tujuan secara umum dari asuhan kebidanan komunitas? A. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencapai kesehatan secara mandiri. B. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar sehat fisik dan mental serta sosial secara optimal. C. Meningkatkan kemampuan individu agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. D. Menurunkan masalah kesehatan masyarakat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencapai kesehatan secara mandiri. Jadi, tujuan umum asuhan kebidanan yaitu seorang bidan komunitas mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan perempuan di wilayah kerjanya, sehingga masyarakat mampu mengenali masalah dan kebutuhan, serta mampu memecahkan masalahnya secara mandiri. Lanjut, soal nomor 2. Seorang bidan komunitas sedang membuat kerjasama dengan pemerintahan desa untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakatnya, agar masyarakat mendapat bantuan biaya persalinan. Apakah bentuk peran serta masyarakat untuk kasus di atas? A. Tabungan ibu bersalin. B. Donor darah berjalan. C. Ambulan desa. D. Suami siaga. Nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang A, tabungan ibu bersalin. Jadi, tabungan ibu bersalin merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam membuat kerjasama dengan pemerintahan desa untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakat. Soal nomor 3. Seorang bidan di suatu posyandu memberikan simulasi dan role-play tentang cara hidup sehat kepada pasangan usia subur, meliputi pemberian gizi, KB, personal hygiene, dan imunisasi. Apakah jenis kegiatan yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Pameran kesehatan. B. Specific protection. C. Health promotion. D. Preventive care. E. Pendidikan kesehatan. Untuk nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Health promotion. Health promotion itu yaitu promosi kesehatan. Jadi, promosi kesehatan tersebut dilakukan dengan strategi perubahan perilaku. Pendekatan perubahan perilaku ini bertujuan mengubah sikap dan perilaku individual masyarakat sehingga mereka dapat mengadopsi gaya hidup sehat. Misalnya, mendorong orang untuk berolahraga teratur, memelihara kesehatan gigi, mendorong push untuk ber-KB, dan sebagainya. Lanjut, soal nomor 4. Bidan mengkaji kesehatan keluarga di komunitas membutuhkan suatu pengkajian mengenai kegiatan sehari-hari kepala keluarga di luar pekerjaan tetap. Hal ini agar dapat memberikan asuhan sesuai dengan kewenangannya dan dapat didokumentasikan dengan baik. Apakah data yang perlu dikaji pada kegiatan tersebut? A. Data dasar keluarga. B. Sosial budaya keluarga. C. Status kesehatan ekonomi. D. Riwayat penyakit yang pernah diderita. E. Riwayat penyakit keturunan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A.
data dasar keluarga. Nah, pada langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, serta mengumpulkan semua informasi yang akurat dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Soal nomor 5. Apakah fokus dari upaya pelayanan kesehatan pada asuhan kebidanan komunitas? A. Rehabilitatif dan promotif. B. Promotif dan preventif. C. Preventif dan kuratif. D. Promotif dan kuratif. E. Preventif dan rehabilitatif. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang B, promotif dan preventif. Ada beberapa fokus upaya pelayanan kesehatan pada asuhan kebidanan komunitas, yaitu salah satunya promotif dan preventif. Promotif yaitu peningkatan kesehatan. Bidan lebih mengutamakan langkah promotif dalam setiap asuhannya. Seperti ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di tenaga kesehatan. Bayi dan balita dilakukan pemantauan tubuh kembang di posyandu. Kemudian preventif yaitu pencegahan. Salah satu contoh tindakan preventif bidan yang dapat dilakukan adalah pemberian imunisasi pada bayi dan balita serta ibu hamil. Lanjut, soal nomor 6. Upaya pencegahan yang dapat digunakan untuk mengatasi terlambat 1 dan 2 adalah A. Menuntut terlaksananya standar prosedur pelayanan yang berkualitas di setiap fasilitas kesehatan. B. Membutuhkan peran serta masyarakat. C. Klien dapat memperoleh pelayanan yang cepat dan tepat di semua tingkatan pelayanan desa, puskesmas, dan rumah sakit. D. Setiap klien dapat menjangkau pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang B, membutuhkan peran serta masyarakat. Jadi, 3T itu adalah yang pertama, terlambat mengambil keputusan sehingga terlambat untuk mendapat penanganan. Kemudian yang kedua, terlambat sampai ke tempat rujukan karena kendala transportasi. Dan yang ketiga adalah terlambat mendapatkan penanganan karena terbatasnya sarana dan sumber daya manusia. Karena yang ditanya adalah T1 dan T2, maka jawaban yang paling tepat adalah membutuhkan peran serta masyarakat. Soal nomor 7. Sebab kemungkinan terjadinya kematian ibu dalam persalinan dilihat dari letaknya di rumah sakit adalah A. Pengetahuan keluarga. B. Ketersediaan biaya. C. Kesibukan keluarga. D. Ketersediaan bahan dan alat. E. Kelalaian keluarga. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang D, ketersediaan bahan dan alat. Jadi, kematian ibu dalam persalinan di rumah sakit itu juga memungkinkan disebabkan oleh keterbatasannya alat dan bahan atau fasilitas di rumah sakit tersebut. Soal nomor 8, yang merupakan pelayanan kombinasi antara rumah pasien dan unit kesehatan disebut juga dengan A. Rumah sakit bersalin. B. Domisiliary in and out. C. Bidan praktik swasta. D. Rumah bersalin. E. Puskesmas. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang B, domisiliary in and out, atau disebut juga dengan domino. Domino ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kombinasi antara rumah pasien dan unit kesehatan. Kemudian, bidan dipanggil saat ada atau mulai tanda persalinan. Yang ketiga, bila ada penyimpangan dapat segera ditangani.
Dan bila persalinan tidak ada komplikasi, ibu dapat pulang 2-6 jam postpartum atau esok harinya. Lanjut soal nomor 9, yang merupakan kerugian dari persalinan domino adalah A. Kontak dengan kegiatan rumah sakit sedikit, B. Gangguan kehidupan keluarga sedikit atau minimal, C. Resiko tertunda ke rumah sakit karena jarak yang jauh, D. Bidan tetap dapat mempertahankan keterampilan menolong persalinan, E. Kurangnya pengetahuan keluarga. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Resiko tertunda ke rumah sakit karena jarak yang jauh. Kerugian domino yaitu yang pertama, resiko tertunda ke rumah sakit karena jarak yang jauh, dan yang kedua adalah merepotkan waktu pulang ke rumah dari rumah sakit setelah persalinan. Lanjut, soal nomor 10. Keempat yaitu kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dengan ketentuan salah satu yang paling tepat adalah A. Minimal 2 kali kontak pada trimester 1, B. Minimal 1 kali kontak pada trimester 2, C. Minimal 2 kali kontak pada trimester 3, D. Minimal 3 kali kontak pada trimester 3, E. Minimal 1 kali kontak pada trimester 3. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C. Minimal 2 kali pada trimester 3. Keempat yaitu kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dengan ketentuan. Yang pertama, minimal 1 kali kontak pada trimester 1, yang kedua, minimal 1 kali kontak pada trimester 3, dan yang ketiga, minimal 2 kali kontak pada trimester 3. Seperti biasa, untuk nomor 11 kalian bisa baca dan jawab di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semangat untuk para pejuang CPNS. Semoga kalian bisa mendapatkan NIP di tahun 2022 nanti. Jangan lupa belajar walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.